Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bernardo Silva cukup kecewa atas hasil yang diraih Manchester City saat kalah lawan Manchester United. Ia bahkan sampai menyebut performa timnya bermain seperti anak di bawah umur 15 tahun. Kekalahan melawan Man United membuat Manchester City hanya memenangkan 1 dari 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, melanjutkan performa terburuk klub sejak 2006, membuat Bernardo Silva merasa frustasi. Manchester City kesulitan di Etihad Stadium dengan hanya mampu mencetak 0,91 gol dari 10 tembakan dibanding dengan 1,99 gol dari 10 percobaan Man United. Hari ini pada menit-menit terakhir, kami bermain seperti tim U15. Kami tidak ingin itu terjadi. Ini sedikit membuat frustasi karena jika Anda melihat permainan hingga menit ke-86, hanya ada satu tim yang bisa memenangkan pertandingan. Kemudian dari sepak pojok untuk Man City, Anda meninggalkan bek tengah. Ruben bertahan, tetapi kami berakhir dengan bola di kiper kami. Tidak ada alasan untuk itu. Sangat normal jika kami tidak terlalu senang saat ini. Tidak hanya pada pertandingan ini, tetapi juga pada bulan lalu, ucap Bernardo Silva. Manchester United telah membangun reputasi sebagai predikat tim pemenang di menit-menit akhir dan melakukan comeback dramatis selama bertahun-tahun. Tentunya kemenangan tersohor dalam sejarah MU ketika mereka mencetak 2 gol di menit-menit akhir untuk mengalahkan Bayern Munchen di final Liga Champions tahun 98-99. Nah, hari Minggu 15 Desember 2024 menghadirkan satu lagi kemenangan di akhir-akhir pertandingan, saat Amad Diallo menginspirasi kemenangan bersejarah di hari derby kandang rival mereka, Manchester City. Berikut adalah 5 kemenangan comeback dramatis yang pernah diraih MU di era Premier League. Yang pertama, MU menang 2-1 atas Brentford pada tahun 2023. Yang kedua, Manchester City 1 dan 2 Manchester United pada tahun 2024. Yang ketiga, Southampton versus MU pada tahun 2012 dengan skor 2-3. Yang keempat, Manchester United versus Sheffield Wednesday pada tahun 1993 dengan skor 2-1. Yang kelima, Manchester United versus Middlesbrough pada tahun 2016 dengan skor 2-1. Mason Mount kembali mengalami masalah cedera. Ia ditanduk keluar dari pertandingan derby Manchester dan Ruben Amorim memberikan kondisi terkini sang pemain. Pertandingan hari Minggu melawan sang juara Premier League merupakan pertandingan keempat Mason Mount di kasta tertinggi musim ini dan ia kembali absen. Kobbie Mainoo menggantikan mantan bintang Chelsea itu dengan Mason Mount berjalan tertatih-tatih. Dia cocok dengan gaya kami. Dia adalah pemain yang sangat bagus di dalam dan juga di luar lapangan. Karakter seperti itulah yang kami inginkan dalam tim ini dan juga klub. Dia membuat pergerakan dan merenggangkan kakinya. Dia merasakan sesuatu, tapi kami membutuhkannya. Saat Mason Mount mengalami cedera, mantan bintang Manchester United Gary Neville mengabarkan cedera sang pemain merupakan bukan kabar yang bagus. Ruben Amorim percaya bahwa Manchester United layak mendapatkan kemenangan dramatis mereka atas Manchester City, terlebih hasil tersebut diraih hingga menit-menit akhir, alias Fergie Time. Luar biasa, saya pikir kami pantas mendapatkannya. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami percaya sampai akhir. Kami berhasil mencetak gol. Kami membutuhkan kemenangan itu penting bagi kami dan para pendukung kami. Kami berada dalam permainan selama 90 menit dan itu sangat bagus. Kami berbicara tentang pertandingan melawan Arsenal. Kami bermain dengan baik di babak pertama, tapi mereka tidak percaya bahwa kami bisa menang. Hari ini jauh lebih berbeda, ucap Amorim. Dan dia menyatakan bahwa Man United menyalurkan energi Fergie Time yang diciptakan selama masa Sir Alex Ferguson saat Setan Merah terkenal dengan kemenangan di menit-menit akhir dalam comeback mereka yang luar biasa.
Saya juga percaya. Kemudian kami memiliki spirit Fergie time dan kami menggabungkan semuanya dan sesuatu yang ajaib terjadi. Itu adalah hari yang baik bagi kami, sambung Amorim. Mereka membutuhkannya sama seperti kami, tetapi Anda dapat melihat cara mereka merayakannya sangat spesial. Namun kami harus melanjutkannya. Klub kami perlu memenangkan pertandingan-pertandingan seperti ini. Saya memahami kebahagiaan para penggemar kami, tetapi kami harus melanjutkannya. Sementara itu, Amad Diallo melanjutkan performa apiknya saat ia menjadi kreator gol penyeimbang dari Fernandes sebelum mencetak gol penentu kemenangan 2 menit kemudian. Josep Guardiola menyalahkan diri sendiri atas kesulitan Manchester City saat ia mengatakan bahwa dirinya tidak cukup baik di tengah-tengah kekalahan yang diderita timnya atas Manchester United. Pep Guardiola mengatakan setelah kekalahan dari MU bahwa ia tidak memberikan yang terbaik untuk klub saat ini karena ia menolak untuk menyalahkan Matheus Nunes yang menjadi biang kerok di laga tersebut. Saya adalah bos, manajer, dan saya tidak cukup baik. Sesederhana itu. Saya harus menemukan cara untuk berbicara dengan mereka, melatih mereka, dan cara Anda harus bermain dan cara Anda harus menekan untuk membangun serangan. Saya tidak cukup baik. Saya tidak melakukannya dengan baik. Itulah kenyataannya. Jika masalahnya selalu sama, itu akan diperbaiki. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Matheus melakukan upaya yang luar biasa sebagai bek kiri, bermain dengan sangat bagus. Tapi itu sudah terjadi. Inilah sepak bola. Kami tetap harus dan akan terus maju, ucap Guardiola. Ruben Amorim menjadi pelatih Manchester United kedua yang memenangkan derby Manchester Liga Inggris dalam jabatan pertamanya. Catatan pertama dipegang mantan manajer legendaris klub Sir Alex Ferguson. Ruben Amorim kini menjadi manajer MU kedua setelah Sir Alex Ferguson yang memenangkan derby Manchester pertama mereka. Dia menyamai prestasi mantan pelatih terkenal tersebut. 3 poin, kami punya banyak hal yang harus dilakukan, tetapi itu sangat berarti bagi para penggemar kami. Namun saya melihat pertandingan yang sama hingga menit ke-85 mungkin pembicaraan kami akan sangat berbeda tanpa gol, tetapi penampilannya tetap sama, kata Amorim. Rentetan hasil buruk Manchester City kembali berlanjut. Yang terbaru, The Citizen dikalahkan rival sekota Manchester City 1-2 pada lanjutan Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Etihad. Kekalahan di derby Manchester ini menambah catatan negatif Manchester City di 10 laga terakhir di berbagai ajang. Pasukan Guardiola cuma bisa menang sekali, sisanya 2 imbang dan 7 kali kalah. Menanggapi kekalahan dari MU, Guardiola menyatakan siap dipecat oleh manajemen Manchester City. Namun pria Spanyol itu menegaskan tidak akan mengundurkan diri. Dia hanya akan pergi bila dipecat klub. Pelatih Ruben Amorim berhasil merebut hati para pendukung Old Trafford setelah membawa Man United menang 2-1 atas rival sekota Manchester City. Kendati Amad Diallo menjadi sorotan utama berkat penampilannya yang konsisten sepanjang pertandingan, Manuel Ugarte justru tampil mengesankan meski kurang mendapatkan perhatian. Gelandang MU asal Uruguay ini menunjukkan performa luar biasa di Etihad Stadium dengan berhasil mematikan pergerakan lini tengah lawan. Ugarte yang direkrut pada musim panas lalu dengan ekspektasi tinggi berkat statistik pertahanannya semakin bersinar sejak Ruben Amorim menggantikan Erik ten Hag. Kedekatan mereka selama di Sporting Lisbon terbukti berbuah manis bagi tim. Penampilannya melawan juara bertahan 4 kali berturut-turut ini bisa dibilang sebagai satu di antara yang terbaik dalam seragam setan merah. Bersama Bruno Fernandes dan kemudian Kobbie Mainoo di lini tengah, Ugarte mencatatkan akurasi umpan sebesar 95%. Ia juga tampil solid secara defensif dengan memenangkan 7 duel, 4 dari 7 tackle, dan mencatatkan 2 intercept. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Kapten MU Bruno Fernandes memuji Ugarte atas performa yang luar biasa di laga tandang. Manchester City masih belum keluar dari badai tren buruknya. Sudah 5 laga mereka alami dari 16 laga di Liga Inggris. Dimulai di akhir Oktober kemarin, total City sudah telan 8 kekalahan dari seluruh kompetisi. Rinciannya adalah sekali di Carabao Cup, 2 kali di Liga Champions, dan 5 kali di Liga Inggris.
Bernardo Silva turut menyesalkan kesalahan-kesalahan yang dibuat rekan-rekannya sendiri. Tidak sedikit para pemain Man City melakukan kesalahan yang berujung gawangnya kebobolan. Terbaru, Nunes yang salah oper back pass direbut Amad Diallo, dan Nunes harus melanggarnya di dalam kotak penalti. Manchester United sedang memantau wonderkid Olympiakos Charalampos Kostoulas menjelang jendela transfer Januari. Charalampos Kostoulas, pemain bola yang masih berusia 17 tahun ini, dianggap sebagai bakat besar berikutnya dalam sepak bola Yunani. Setelah tampil mengesankan bersama tim U19 klubnya musim lalu dan saat ini menunjukkan kesuksesan dengan tim senior. Laporan dari Yunani mengindikasikan bahwa Bayern Munchen, Juventus, Fiorentina hingga Borussia Mönchengladbach juga tertarik pada pemain timnas Yunani U21 ini. Kostoulas menjadi pemain kunci untuk tim muda Olympiakos saat mencatatkan 5 gol dan 2 assist dalam 8 penampilannya di Liga Pemuda UEFA. Penampilannya yang luar biasa tersebut membuatnya dianugerahi sebagai pemain muda terbaik musim lalu di divisi kedua Yunani, tempat tim B Olympiakos berlaga. Kostoulas kini berdiri bersama rekan sesama juara Liga Pemuda, Christos Mouzakitis, yang baru-baru ini menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk timnas Yunani di pertandingan kompetitif pada usia 17 tahun, 10 bulan dan 23 hari. MU akhir-akhir ini banyak berinvestasi pada talenta muda dengan pemain-pemain seperti Garnacho, Maino dan Amad Diallo yang telah masuk ke dalam starting line up utama. Legenda Manchester United Roy Keane berpendapat bahwa kini saatnya bagi Marcus Rashford untuk meninggalkan klub dan mencari tantangan baru setelah waktu yang panjang bersama Manchester United. Keputusan manajer Ruben Amorim untuk tidak menyertakan Rashford dan Garnacho dalam skuad untuk laga derby Manchester melawan Manchester City di Etihad Stadium pun mulai menuai perhatian. Roy Keane menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat, mengingat performa keduanya yang tidak memuaskan. Roy Keane lebih lanjut berpendapat bahwa Marcus Rashford kini membutuhkan tantangan baru di luar Manchester United. Ia juga mempertanyakan sikap pemain berusia 27 tahun itu, yang belakangan ini dianggap kurang memadai.